Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman 'arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Wa adkhilna fi ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi duduk bersama setelah sholat maghrib secara berjamaah, tentu dengan tujuan adalah berupaya memahami kandungan Al-Quran. Surah yang kita mau baca pada kesempatan malam hari ini adalah Suratul Asr. Suratul Asr ini bermakna masa. Nanti kita lihat kenapa asar ini bermakna masa. Padahal banyak kosakata yang lain juga bermakna masa atau waktu. Surah ini masih dikategorikan sebagai surah Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Bahkan surah ini adalah surah yang ke-13 yang diterima oleh Rasulullah SAW. Sekalipun dalam penempatannya di dalam mushaf dia ditempatkan di urutan 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Kita melihat bahwa gaya bahasa untuk surah ini menggunakan sumpah. Ya, sumpah. Biasanya sumpah itu dilakukan sesuai dengan tuntutan kejiwaan seseorang, mengikuti iramahnya. Ya. Kalau mau memberitakan yang normal-normal atau orangnya dalam keadaan normal, beritanya juga berita gaya bahasa normal. Tapi kalau sedikit ada keingkaran, keraguan, maka biasanya kita untuk meyakinkan lawan bicara kita tekankan dengan sumpah. Ya. Begitulah kondisi manusia. Nah, Allah menggunakan sumpah di dalam menyampaikan sesuatu yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua itu, kenapa Allah menggunakan sumpah di dalam menyampaikan suatu hal yang penting?
kita lihat itu umumnya Allah bersumpah dengan benda yang konkret. Benda yang konkret. Untuk bisa dilakukan penalaran terhadap yang disumpahkan dengannya. Untuk apa? Untuk memahami yang disumpahkan atasnya sesuatu yang abstrak. Itu manfaat daripada sumpah ini. Kita dituntun untuk mau mengetahui yang abstrak melalui yang disumpahkan dalam bentuk konkret. Contoh saja ini supaya ada perbandingan dengan yang kita baca ini. Nanti juga kita akan baca itu. La uqsimu bihadzal balad. Yang disumpahkan dengannya di sini adalah negeri Mekah. Konkret tak itu? Sesuatu yang konkret. Wa walidin wa ma walad. Yang disumpahkan di sini adalah bapak. Konkret tak itu? Konkret. Yang mau diperkenalkan oleh Allah di dalam sumpahnya ini adalah sesuatu yang abstrak. Yang mana itu? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia diciptakan penuh dengan kesusahan. Nah, kita dituntun apa hubungannya Allah bersumpah kota Mekah dengan menyatakan manusia penuh dengan kesusahan. Apa hubungannya Allah menyatakan sumpahnya kepada Bapa dengan jawabannya sesungguhnya manusia diciptakan penuh dengan kesusahan? Oh, ternyata Allah menyatakan kalau kota suci Mekah susah kau pertahankan karena memang manusia itu diciptakan penuh dengan kesusahan. Dan selanjutnya. Ini contoh dari hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sama dengan ini. Yang disumpahkan di sini adalah masa. Asal. Yang mana jawabannya sumpah itu? Sesungguhnya yang mau diperkenalkan di sini adalah kerugian manusia. Nah, sekarang tentu ada hubungannya antara yang disumpahkan dengannya, yang dalam hal ini masa, dan dengan kerugian manusia sebagai jawaban daripada sumpah. Oleh karenanya itu, ketika kita membaca ayat ada sumpah, maka yang cepat-cepat harus ditangkap adalah jawaban daripada sumpah itu. Karena kalau kita tidak menemukan jawabannya, susah memahami mana. Contoh lagi ini, biar supaya nanti kalau ada sumpah-sumpah yang lain gampang. Wal adiyati dabahan. Ya, demi kuda yang berlari kencang. Apa yang ditangkap? Wal muriyati kadahan. Demi percikan-percikan api. Tidak ada yang bisa apa ditangkap di situ. Sampai di situ berapa yang disumpahkan? Iya. Wal mugirati subhan. Pasar Nabi jamaah. Yang tiba-tiba memasuki pasukan. Nah, kita tidak tahu apa. Nanti dicari di mana jawabannya itu. Oh, di situ innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia
diciptakan itu memiliki sifat malas, sifat ingkar. Nah, sekarang apa hubungannya itu dengan yang disumpahkan dengan yang. Jadi kalau hanya sekadar membaca potongan ayat tidak mampu menemukan jawaban sumpah, susah mendapatkan maknanya itu ayat. Nah, kebetulan di surah ini wal asri berdampingan. Kalau surah-surah yang ada jawabannya baru muncul. Nah, demi masa. Tentu kita ini mukaddimah untuk mengenal kerugian yang ada pada perilaku manusia ini. Kalau begitu, apa hubungannya dengan asar? Ya. Asar itu, wal asr itu sebenarnya bukan bermakna masa pada awalnya. Ya. Asar itu tidak bermakna masa. Asar itu bermakna memeras. Memeras. Ya. Itu asarnya asar itu masa. Sehingga itu kalau kita ke Mekah, kalau kita minta apa itu? Jus ya, jus. Itu asir itu jus itu. Asir, sesuatu yang diperas. Asir. Ya. Dan kita memang kita lihat di dalam Al-Quran itu asar itu bermakna memeras. Ya. Wadakhala mahu sijana fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru hamra. Saya melihat dalam mimpinya itu a'sir, memeras anggur. Asir. Jadi pada awalnya asar itu bermakna memeras. Nah, kita lihat lagi di ayat lain. Summa ya'ti min ba'di zalika amun fihi yugasun nasu wa fi ya'sirun. Memeras juga. Nah, kita lihat lagi di ayat-ayat yang lain. Jadi memang dalam menemukan itu makna satu kata, tidak boleh kita hanya berdiam pada satu ayat. Ada memang kamus namanya Mu'jamul Mufaras li Alfazil Quran. Kita kumpul semua yang bermakna yang satu kata itu, karena masing-masing beda maknanya, baru kita mengambil sebuah kesimpulan. Nah, saya coba-coba mengumpulkan semua yang berakar kata dari asar seperti ini artinya. Fa asabaha isar. Isar juga itu artinya apa? Angin kencang. Angin kencang. Jadi sudah dua makna yang kita temukan di dalam kata asar di dalam Al-Quran. Yang pertama memeras. Yang ketiga isar, angin kencang. Wa ansalna minal mu'sirat ma'an saja. Al-mu'sirat itu adalah gumpalan awan yang di atas. Al-mu'sirat juga itu. Nah, kenapa langsung tiba-tiba asar ini bermakna masa? Nah, kita lihat dari semua ayat ini yang menggunakan kata-kata asar itu, kita bisa berkesimpulan bahwa kata tersebut bermakna ibarat proses aktivitas dengan menggunakan tenaga yang kuat. Ya. Kita ambil satu kesimpulan makna asar itu. Ibarat proses aktivitas dengan menggunakan tenaga yang kuat. Memeras anggur memerlukan tenaga yang kuat. Angin kencang memerlukan tenaga yang kuat. Memindahkan awan
memerlukan tenaga yang kuat. Nah sekarang nanti kita akan lihat dari pemaknaan ini kita bisa menghubungkan, oh ternyata munculnya kerugian dari sini. Nah, sebelum ke situ kita melihat bahwa di dalam Al-Quran itu untuk menyatakan waktu bukan hanya satu kata. Ad-dahr juga masa. Ad-dahr juga masa. Tapi masanya berbeda. Umpamanya, saya kelahiran 60. Ada enggak masa sebelum itu? Ada kan? Nah, umpamanya saya meninggal besok 2023, masih adakah masa sesudah itu? Ada. Itu namanya dahar, bukan asr itu. Bukan asr itu. Itu dahar atau dahar. Kalau al-waqt juga al-waktu. Tapi di mana batasan waktu itu? Waktu, al-waktu itu menunjukkan masa yang seharusnya selesai sebuah aktivitas. Itu al-waktu itu. Batas waktu seharusnya pekerjaan selesai. Contohnya, kita belajar ini dari jam 7, dari jam 6.30 sampai jam 7.40. Nah, antara 7.30, 6.30 ini dengan 7.40 itu namanya waktu. Itu namanya waktu. Nah, makanya dikatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitabat mauqutan. Mauqutan itu dari kata-kata waktu. Mauqut isim maf'ul yang diwaktukan. Jadi ada kapan masa selesainya waktu subuh dan kapan mulainya waktu subuh, itu namanya waktu. Itu namanya waktu. Termasuk yang bermakna waktu juga adalah al-ajal. Ajal juga itu waktu. Bermakna waktu. Tetapi ajal itu, waktu yang ditunjuk itu adalah waktu masa berakhirnya, batas akhirnya sesuatu. Itu namanya ajal. Batas akhirnya. Jadi banyak waktu-waktu yang disebutkan dalam Al-Quran dengan ungkapan yang berbeda-beda. Nah, sekarang ini yang mau dibaca adalah asar. Asar. Inti asar digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyatakan masa yang dilalui sesuatu atau manusia dalam aktivitasnya. Masa, saya ulangi ini, al-asr itu adalah masa yang dilalui oleh manusia dalam aktivitasnya. Nah, kenapa sampai bisa asr ini bermakna waktu? Nah, kita lihat aktivitas manusia secara umum, ini secara umum berlangsung pada pagi hari, dan setelah tiba waktu sore biasanya umumnya manusia itu beristirahat. Umumnya beristirahat. Nah, sehingga asar itu biasa disebut dengan sore asar. Al-asar di sore itu karena berakhirnya aktivitas seseorang untuk beristirahat, asar. Setelah dia bekerja keras. Nah, hubungan antara yang disumpahkan, yaitu kata-kata asrun, waktu, dengan jawaban sumpah, yaitu kerugian manusia,
adalah asar sebagai suatu proses perjalanan waktu yang digunakan oleh manusia secara umum. Kira-kira ketika manusia berada pada waktu sore hari, disitulah sering mengenang. Tadi seandainya saya kerjakan semua ini, saya seperti ini untung saya. Tadi pagi, tadi siang, baru pada sore hari itulah memulai mereka ini menukar berhitung-hitung masa yang dilaluinya tadi itu. Dan disitulah pada saatnya munculnya manusia merasa ada kerugiannya. Sehingga hubungan antara manusia dalam hal ini kerugiannya dengan masa yang disumpahkan adalah manusia bisa mengenang tadinya saya yang waktu yang dilewati itu seperti apa dia manfaatkan. Ya. Biasanya ketika manusia itu masih dalam proses beraktivitas, belum merasakan kerugian, belum. Ya. Saya beri contoh. Ketika kita dulu menjadi mahasiswa, ya, kita belum merasa kerugian. Nanti setelah selesai kita belajar, baru menyesal, cobanya dulu rajin tonjak ke kampus tidak begini kak. Nah, sudah asar nih, ya. Ada teman saya sama-sama lulus ke Timur Tengah, tapi langsung dia keburu kawin. Begitu saya pulang, sudah pulang, apa dia bilang? Coba aja dulu saya juga ikut ke sana, tidak begini. Sudah asar nih. Sudah asar. Ini saya contoh konkret tadi ini. Waktu kita mahasiswa, cobanya dulu aktif tonjak belajar, tidak begini kan? Kapan dia muncul penyesalan di situ? Setelah beraktivitas, bukan pada saat beraktivitasnya. Jadi masa yang dilewati oleh manusia dalam kehidupannya itulah namanya asar. Jadi banyak asar-asarnya kita ini. Sama dengan mungkin saja sekarang ini manusia belum merasa rugi. Kapan bisa merasa rugi secara umum? Nanti setelah dia di akhirat. Apa sudah asar nih? Sudah asar nih. Baru pada menyesal. Ya. Inilah yang dihubungkan antara Allah yang sumpahkan masa yang kamu lewati manusia. Kapan kau tidak memanfaatkan, maka kau akan berada pada kerugian. Masa yang dilewati itu. Nah, sehingga muncul ungkapan itu. Sebenarnya masa yang kita miliki itu adalah masa yang saat ini kita jalani. Yang lalu telah pergi, ya, itu syair Arab, ma madafata, yang berlalu telah pergi, yang akan datang belum jelas apakah menjadi milik kita atau tidak. Walaka sa'atul lati kunta fiha, tapi masa yang kau miliki adalah masa yang kau jalani sekarang. Nah, sekarang sudah berapa lewat lagi masa ini? Ingat, sekecil apapun durasi waktu yang kita lewati, pasti ada yang kurang dalam diri kita. Pasti ada yang kurang dalam diri. Sekecil apapun durasi waktu yang kita lalui, ada yang kurang dalam diri kita. Makanya Allah betul-betul sungguh sangat menekankan ini. Gunakan waktu yang kau jalani
supaya tidak terlalu banyak asar-asarmu. Asar-asarmu. Nah, waktunya tadi pagi dia pergi bekerja, tapi bermalas-malas. Wah, baru sore baru cobanya tadi dia begini-begini apa mak? Baru biasa sudah asar. Jadi masa yang dilewati manusia. Anggaplah saya ini umpamanya sopir PT-PT, umpamanya saya ini sopir PT-PT, keluar pergi mencari rezeki, mulai dari pagi. Tapi lebih banyak saya pergi bermain dengan teman-teman di situ. Apa sore baru dia istirahat. Lebih banyak tadi yang tidak memanfaatkan waktu yang dia lewati. Apa? Menyesal. Saya kira kita banyak asar-asar kita. Banyak kita kenang masa lalu kita. Cobanya dulu saya juga sudah. Yang berlalu sudah pergi. Yang akan datang belum jelas. Tapi yang kita miliki adalah masa waktu yang kita lalui sekarang. Nah, itulah sehingga Allah sumpahkan demi masa. Al-asr dipakai. Bukan wadahar, bukan wal waktu yang dipakai. Wal asr. Karena di situ ada aktivitas. Manusia ini tidak bisa semua aktivitas manusia itu berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan tempat. Nah, kapan tidak dimanfaatkan itu lewat asar misalnya. Jadi asarnya ini banyak. Boleh jadi nanti kita di hari kemudian baru kita ya. Apa tidak ada yang kita kenal dulu masa lalu Irfan, bahwa cobaannya dulu apa cobanya dulu sudah lewati asarnya. Asar baru. Itulah sebabnya asar itu bermakna sore. Karena pada umumnya sore itu adalah masa beristirahatnya manusia dalam aktivitasnya, dan disitulah ia mengenang pekerjaan yang dia lewati. Muncullah kali-kalinya tadi. Muncullah kali-kalinya. Cobanya tadi begini, tidak sekian cobanya tadi baru muncul kali-kalinya. Itu. Jadi seperti itu Allah sumpahkan itu asar untuk membuat kita semakin hati-hati. Karena tidak ada satupun waktu yang kita lewati kecuali ada yang berkurang dalam diri kita. Tidak ada. Mungkin kita tidak rasa. Karena sudah satu detik berlalu ini. Yakin dan pasti ada yang berkurang dari diri kita dari sekian waktu yang kecil itu. Tapi kita tidak rasa. Berkurang misalnya. Berkurang. Jadi kalau begitu, ketika kita tidak manfaatkan waktu yang kita lewati itu, rugilah. Ya. Sekali lagi kita pertegas ini, kita harus jadikan doktrin dalam diri kita ini. Tidak ada satupun durasi waktu yang sekecil apapun yang berlalu, yang kita lewati, kecuali ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Nah, boleh jadi ada yang tidak merugi. Siapa? Baru di situ. Kalau tadi secara umum, ada yang tidak merasa, ada yang tidak merugi. Siapa? Alladzina amanu. Nah, sekarang ini amanu ada beberapa ungkapan di dalam Al-Qur'an. Amanu menggunakan kata kerja ini. Menggunakan kata kerja. Terjemahannya di situ di Departemen Agama apa terjemahannya di situ? Orang beriman. Apa bedanya kalau saya katakan illal mu'minin? Al-mu'minun.
Beda. Itulah saja kita terjemahkan amanu di sini adalah orang yang mau mengaktualisasikan imannya. Mengaktualisasikan imannya. Coba perhatikan kata amanu dengan yang menggunakan kata kerja. Ini pengetahuan kebahasaan. Ya, menggunakan kata kerja. Wattin wa zaitun wa turi sinin wa lakad khalaqal insana fi tsumma radadnahu asfala safilin. Illa apa yang dipakai di situ? Amanu, kata kerja. Karena yang bisa selamat adalah orang yang mengaktualisasikan imannya. Kalau dikatakan illal mu'minin, kecuali orang-orang beriman. Beriman saja, tapi dia tidak aktualisasikan. Rugi. Coba kita lihat lagi di suratul Hujurat, kalau saya tidak salah ini. Innamal mu'minuna allazina amanu. Jadi sesungguhnya orang-orang al-mu'minun itu adalah nanti dikatakan beriman kalau amanu, mengaktualisasikan imannya. Jadi sepertinya amanu setingkat lebih tinggi di atas mu'minun. Ini penggunaan bahasa ini. Dan itu harus kita tangkap makna-makna seperti itu. Karena kalau hanya dipatuangi iman tak saja rugi. Dipatuangi iman tak saja merugi. Harus diaktualisasikan. Harus diaktualisasikan. Nah, orang yang mengaktualisasikan imannya berbeda caranya ia hidup dengan orang yang hanya memiliki iman. Ya, beda gaya hidupnya orang yang hanya memiliki iman dengan orang yang mampu mengaktualisasikan imannya. Beda cara hidupnya, Pak. Ya. Ada ungkapan begini, dan bahkan ada yang mengatakan riwayat hadis. Dia begini. An-nasu kulluhum lagau. An-nasu kulluhum lagau. Semua manusia itu celaka. Ya. Illal mu'minin. Kecuali orang al-mu'min. Tidak dikatakan aman. Illal mu'minin. Dilanjut lagi. Wal mu'minuna kulluhum lagau. Dan semua orang-orang al-mu'minun lagau celaka. Illal amilin. Ilal amilin, kecuali orang yang mau mengaktualisasikan imannya. Tapi masih ada tambahannya itu. Wal amiluna kulluhum lagau, dan semua yang mengaktualisasikan imannya masih celaka. Illal mukhlasin, kecuali yang ikhlas. Berapa kali ditapis ini? Berapa kali ditapis? Mukmin ditapis sebagai amilin ditapis jadi al-mukhlis 3 kali ditapis. Oh pantas banyak yang memang tidak ada ayat mengatakan lebih banyak yang celaka nanti, lebih banyak yang celaka di akhirat dibanding yang selamat, Pak. Ya. Tapi tidak perlu kita takut dengan ini. Dengan harusnya jadi motivasi. Kalau seandainya harus ada yang sedikit yang selamat, biar yang penting ada di situ. Yang penting ada di situ. Ya. Nah, ini kenapa Allah menggunakan amanu, kata kerja di situ. Sangat menekankan aktualisasi iman. Karena itu tadi kita katakan gaya hidupnya orang yang mengaktualisasikan imannya dengan orang yang hanya memiliki iman tok saja sungguh sangat jauh berbeda. Nah, coba kita ambil kisah yang sering-sering yang saya contohkan itu. Sering saya contohkan itu. Ini ulama kita At-Tusi. At-Tusi itu yang mengendarai onta yang dipinjam. Kemudian dia tinggalkan untanya karena ada barang yang dia lupa di rumah. Orang bertanya, kenapa Ki lupa? Kenapa Ki pulang?
Ada barangku lupa di rumah. Kenapa ki jalan kaki pulang? Nah tadi ada onta. Dia bilang, oh itu onta saya hanya sewa untuk pergi, tapi saya tidak sewa untuk kembali mengambil barang yang saya lupa. Nah, orang ini yang mana tingkat kehidupan yang seperti saya yang masih kurang, ku kasih belok itu onta, Pak. Kenapa? Karena imanku belum mengaktual. Baru pengakuan ada. Karena iman itu yang pertama adalah mengucapkan, pengakuan, pembuktian. Ini pembuktian ini yang susah ini. Di sini barangkali kalau kita tanya seluruh orang di Malengke ini, Anda beriman tidak? Ya, saya beriman. Tapi apakah berbanding lurus pengakuannya itu dengan pembuktiannya? Saya kira tidak berbanding lurus ini. Lebih banyak kita mengakui dibanding kita membuktikan. Kita lebih banyak mengakui saja. Kita lebih banyak menyatakan saja. Tapi pembuktiannya tunggu dulu. Makanya dikatakan di sini, amanu, yang bisa selamat dari kerugian ini, yang mau mengaktualisasikan, bukan yang mengakui, bukan yang menyatakan, tapi membuktikan. Kata kerja itu dipakai amanu, Pak. Kembali lagi kita membandingkan. Innamal mu'minun. Ini sebuah definisi. Orang-orang beriman adalah allazina amanu, yang mau mengaktualisasikan imannya. Yang pertama menggunakan mu'minun, nanti penjelasannya amanu. Jadi kalau begitu, jangan-jangan kita baru mu'minun ini belum pi amanu. Belum pi amanu ini. Makanya itu sangat-sangat nyelimet betul itu Al-Quran, Pak, dalam melihat manusia ini seperti ini. Oh, ternyata Allah mengatakan kalau dari segi kaidah kebahasaan, ya, tidak salah kalau saya mengatakan illal mu'minina. Tidak salah dari segi kebahasaan, tapi ada makna yang tertinggal. Tidak tercakup apa yang diinginkan. Karena nanti ada yang penting saya beriman sudah nih, mengakui, menyatakan, mengakui sudah nih. Oh, tidak laku itu, Pak. Yang laku ini adalah amanu, ada pembuktian. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Enggak, illal mu'minin, enggak. Nah, kita lihat itu umpamanya cara hidupnya orang yang amanu dengan yang mukmin berbeda. Coba kita lihat dalam kehidupan di kota ini yang sangat sederhana. Mungkin banyak pasum-pasum di sebuah pasum fasilitas umum. Ada yang tanam mangga di situ. Ada yang tanam sereh di situ. Milik taka itu kita tempati menanam. Milik taka itu. Ini, Pak. Tapi ini pendapat pribadi saya. Pendapat pribadi saya, kalau saya pulang ke kampung dulu itu orang keluarga itu potong itu, masa tanam kelor di depan rumah, di luar pagar. Kenapa kok tanam kelor di sini? Dia bilang di depan rumahku, Ji. Oke, di depan rumah, tapi milik tak kah? Nah, jawab dulu. Milik tak kah itu tanah yang kita tanami? Kalau diniatkan bahwa tapi sumbernya dari mana, Pak? Dari sesuatu yang haram. Dari sesuatu yang haram. Kita meniatkan kepada yang baik. Tidak bisa. Kullu ma yakdi ilal mahsuri mahsurun.
Semua yang sudah mengarahkan kepada haram sudah haram. Kan sama kalau umpamanya kalau begini, enggak apa-apa saya pergi maceko-ceko, curang untuk mau bersedekah. Sedekah apa namanya ini? Enggak bisa. Tapi ini saya memahami seperti itu. Gaya hidup orang amanu mesti pembuktian secara konkret. Saya terkadang memang menghadapi pertentangan dalam jiwa saya ketika kita lari-lari itu di Hertas nih, Pak. Tidak apa-apa saya bilang begitu. Ada mie sukun di situ, ada mie ubi, ada mie tanahnya kayak ini anak. Baru dikasih makan anak, dikasih makan suami, dikasih makan. Termasuk dia sendiri yang makan. Tidak berfungsi dan jam dia. Oh, pantas saya tidak sadar ini. Iya. Itu kenapa tidak goyang-goyang di sana ini? Bayangkan bahwa kurang orang masuk surga. Memang, Pak. Memang. Pertanyaan saya, bagaimana caranya? Apa yang dilakukan supaya kita masuk surga? Jadi itulah Allah kan, Allah hanya menyatakan ini yang baik, ini yang tidak baik. Dan saya kasih kok fasilitas dalam dirimu untuk bisa memilih ini yang baik. Terserah kamu. Jadi kapan kita tidak maksimal memanfaatkan sarana yang Allah berikan kepada kita, pada sama. Kan sama Pak kalau umpamanya sama saja begini. Anggaplah sudah saya pernah contohkan. Ada 2 anak saya sekolah di Makassar. Sama fasilitas yang saya kasih. Saya belikan motor, saya berikan uang transportasi, saya berikan uang untuk akomodasi, saya sama, tidak ada bedanya. Kira-kira ujung-ujungnya sama, tidak hasilnya ini. Siapa yang menggunakan motornya pergi begadang, terus dan kena guru pada selama. Padahal fasilitas sama. Jadi fasilitas yang diberikan Allah oleh kepada kita, mau kafir sama, orang kafir dan orang beriman sama Pak. Otak ada, kalbu ada, fuad ada, roh ada. Sama. Tinggal ini kita cocok saja kita bilang Pak bahwa kalau begitu sedikit masuk. Memang tidak ada satu ayat yang menyatakan banyak yang selamat, tidak ada. Jadi masukkanlah kami dalam golongan yang sedikit. Ya. Saya kira demikian. Bagus kan doanya Bapak ini. Masukkan. Ini baru amanu. Insya Allah minggu depan kita terangkan apa itu amal soleh. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.